Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhammad Farouk Hanafi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian syariat, tujuan, karakteristik, dan ruang lingkup syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8 pertemuan 12. Yang pertama, Putri Agustin Nurjana. Yang kedua, Rio Adisah Putra. Dan yang ketiga, Puput Risma Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syariat. Syariat secara bahasa berarti jalan yang lurus atau sumber mata air. Jadi orang yang menjalankan syariat berarti berjalan di atas jalan yang lurus atau benar. Dan orang yang tidak menjalankan syariat berarti berjalan melalui jalan yang salah alias salah jalan. Sama halnya dengan mata air orang yang memegang syariat. Berarti ada di sekitar sumber mata air, karena dia tidak akan kehausan, sedangkan kebutuhan pada air adalah kebutuhan yang mutlak dalam hidup. Syariat secara terminologi artinya semua yang ditetapkan Allah atas hambanya berupa agama dari berbagai aturan. Juga bisa didefinisikan menjadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya, baik melalui Al-Quran ataupun melalui sunnah Nabi. Maksudnya syariat juga mencakup semua aturan yang ada dalam Islam, termasuk akidah, hukum, dan akhlak. Jadi syariat ialah Islam itu sendiri. Namun belakangan kata syariat diartikan para ahli sebagai sistem hukum dalam Islam. Tujuan syariat terbukti bahwa maslahat kepentingan manusia tidak terlepas dari 3 kategori, yaitu maslahat utama primer, maslahat penting sekunder, maslahat penunjang tertier. Hukum-hukum syariat bertujuan mewujudkan dan melindungi ketiga maslahat tersebut. Yang dimaksud dengan maslahat utama ialah kebutuhan pokok hidup manusia. Selanjutnya, ada 5 kebutuhan pokok manusia yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan pokok manusia yang tadi saya jelaskan di depan. Yang pertama, manusia membutuhkan agama. Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup. Bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari seindahnya syariat Islam menjadi kebutuhan pokok. Yang kedua adalah jiwa. Tanpa jiwa kehidupan tidak ada. Oleh karena itu, syariat Islam menjamin kelangsungan hidup dan melindungi kehidupan manusia dengan menetapkan hukuman bagi kejahatan terhadap jiwa manusia. Dan yang ketiga adalah akal. Syariat sangat memandang akal manusia sebagai karunia Allah yang sangat penting. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena adanya akal, manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah syariat memandang harta. Syariat memandang harta merupakan kebutuhan pokok yang harus dilindungi. Seseorang tidak boleh menguasai harta orang lain tanpa seizinnya, karena si pemilik harta sudah berusaha payah bekerja untuk menghasilkan hartanya. Kelima, syariat memandang kehormatan. Syariat Islam memandang kehormatan manusia adalah nikmat yang sangat dilindungi dan dipelihara. Keturunan seseorang harus dipelihara kebersihannya. Merusak kehormatan seseorang dan keturunannya adalah kejahatan yang tergolong sangat berat. Karakteristik syariat. Di sini karakteristik syariat terbagi menjadi 3. Yang pertama, karakteristik sumbernya dari Allah. Karena syariat bersumber dari pencipta alam semesta, maka konsekuensinya adalah sebagai berikut. Hukum syariat bersih dari segala bentuk kecurangan, kelemahan, dan unsur-unsur kepentingan sempit. Hal ini disebabkan karena legislatornya Allah. Yang kedua, karakteristik sanksi hukum syariat bersifat duniawi dan ukrawi. Hukuman asli bagi suatu kejahatan bersifat ukrawi yaitu siksa atas orang yang berdosa di hari akhirat. Tetapi, karena tuntutan keamanan dan ketentraman masyarakat, syariat menetapkan hukum duniawi.
baik berbentuk hukum pidana ataupun perdata. Dan yang terakhir, karakteristik berlaku umum. Syariat Islam berlaku umum untuk semua orang di semua tempat. Syariat tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja atau untuk negara-negara Arab saja. Indahnya syariat Islam, setiap orang yang hidup dalam wilayah negeri Islam harus tunduk kepada hukum Allah. Katakanlah ya Muhammad, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Al-A'raf ayat 158. Demikian pula dalam ayat lain, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk meluruh umat manusia, menyampaikan berita gembira dan peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saba 28. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah ruang lingkup syariah. Di sini saya membahas 6 macam ruang lingkup syariah. Yang pertama, ibadah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ritual yang terdiri atas rukun Islam, yaitu mengucapkan syahadatin, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan, mampu fisik dan non-fisik. Dan ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam, ibadah lainnya, yaitu badani dan mali. Badani bersifat fisik, yaitu bersuci, azan, iqomat, itikad, doa, sholawat, umroh, dan lain-lain. Mali bersifat harta, yaitu zakat, infak, sedekah, kurban, dan lain-lain. Yang kedua, muamalah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta, termasuk jual-beli, diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, wasiat, dan lain-lain. Yang ketiga, jinayah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Jinayah ialah peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya qisas, diat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain. Yang keempat, siyasah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Siyasah yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemudian, akhlak sebagai ruang lingkup hukum Islam. Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain. Yang terakhir, peraturan lainnya diantaranya makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan, anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.